Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami pada mata kuliah Speech Signal Processing dengan judul Analisa Perbedaan Alunan Musik Rock dengan Alunan Musik Pop melalui Ciri Khas Akustik. Dan kami dari kelompok 3, kelas TT45 Gabungan 2. Baik, adapun di sini anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Satria Zaki Ramadan, dengan NIM 101, 210, 188, dan rekan-rekan kami. Ada Bilkis Maisa Nur Hakim, Sofian Adiwiguna, Fitri Abdul Latif, Dimas Adi Pertama, dan Rizky Andriza Ivandi. Baik, adapun materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan di hari ini adalah pendahuluan, landasan teori, realisasi dan analisis sistem, analisis dan hasil simulasi, serta kesimpulan dan saran. Baik, pertama untuk bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas, dipersilakan. Baik, untuk latar belakang, suara merupakan sinyal penting dalam kehidupan sehari-hari. Berperan sebagai media utama dan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan ekspresi emosi. Gelombang suara yang dapat didengar manusia berada pada rentan 20 Hz hingga 20.000 Hz. Sementara frekuensi di luar batas ini hanya dapat dideteksi oleh hewan tertentu. Dalam lingkungan bising, kejelasan pesan suara sering terganggu oleh noise, sehingga diperlukan teknik pengurangan kebisingan seperti spectral subtraction yang mengurangi spektrum noise dari sinyal utama. Perkembangan teknologi memungkinkan suara diredam dan diproses secara digital melalui proses sampling, equalizing, dan encoding, sehingga dapat ditingkatkan kualitasnya dan integrasi dengan sistem kecerdasan buatan. Kemajuan ini mengubah fungsi suara dari sekadar alat komunikasi menjadi komponen rekreasi dalam sistem digital yang lebih akurat, bersih, dan efisien. Next. Nah, kita mempunyai rumusan masalah, yaitu yang satu, bagaimana proses akuisisi data suara dilakukan untuk dua genre musik berbeda, yaitu rock dan pop. Yang kedua, bagaimana metode ekstraksi ciri menggunakan mel frekuensi central coefficient atau MFCC dan spektrogram dapat merepresentasi unit dari masing-masing genre musik. Yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi dan mengklarifikasi ciri suara agar dapat membedakan musik rock dan pop secara akurat. Next. Dengan tujuan, yang pertama, mengimplementasikan algoritma klarifikasi audio untuk mengenai karakteristik akustik musik rock dan pop. Yang kedua, mengembangkan sistem otomatis berbasis MATLAB untuk membedakan genre musik dan input suara digital. Yang terakhir, menganalisis hasil klarifikasi guna mengidentifikasi perbedaan karakteristik signifikan antara musik rock dan pop. Baik, terima kasih Dimas atas penjelasannya. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Rizky Andriza, terkait dengan batasan masalah. Rizky, dipersilakan. Dalam batasan masalah ini ada 5, yaitu pertama, analisis hanya mencakup dua genre musik, yaitu rock dan pop. Yang kedua, data yang digunakan berupa file audio digital berformat .wav. Yang ketiga, durasi setiap sampel dibatasi maksimal 25 detik. Keempat, seluruh proses dilakukan menggunakan MATLAB. Kelima, fitur yang dianalisis meliputi MFCC dan kurvanya, spektrogram, DWT, ZCR, rata-rata energi, dan energi bandwidth. Lalu ada metodologi penelitian. Nah, di tugas besar ini kita menggunakan pendekatan data sekunder. Jadi data yang diperoleh itu nggak secara langsung dari sumber pihak ketiga,
Datanya itu diambil dari platform YouTube dalam format audio digital. Dengan mengunduh dua lagu sebagai sampel, seperti Arjuna, genre rock, dan Cantik, genre pop, yang kemudian dianalisis secara digital menggunakan teknik ekstraksi fitur dan klasifikasi suara, yang sudah pastinya menggunakan MATLAB untuk mengkaji perbedaan karakteristik akustik antar genre. Boleh lanjut? Masuk ke bab 2. Oke, sekarang ada suara dan audio. Apa itu suara? Suara adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh getaran objek atau medium, sama halnya seperti udara yang merambat ke telinga manusia. Suara punya tiga parameter utama, frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang. Suara nggak hanya merambat dalam medium, suara hanya dapat merambat pada medium seperti udara, air, atau benda padat, tidak bisa di ruang hampa. Lalu apa itu audio? Audio adalah bunyi yang dapat ditangkap dan diolah secara elektronik, seperti sebuah gelombang mekanik yang ditransmisikan melalui media udara. Agar bisa didengar, frekuensi audio itu harus dalam rentang 20 Hz hingga 20.000 Hz, yang dikenal sebagai rentang pendengaran manusia yang normal. Di bawah 20 Hz disebut infrasonik dan di atas 20 kHz disebut ultrasonik. Kalau frekuensi di luar rentang ini tidak bisa didengar oleh manusia. Baik, terima kasih Rizky atas penjelasannya. Kemudian berikutnya terkait dengan MFCC akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu apa itu MEL, frekuensi septral coefficients atau MFCC. MFCC adalah metode ekstraksi fitur yang mengubah sinyal suara kompleks menjadi serangkaian koefisien numerik. Proses ini secara cerdas meniru persepsi pendengaran manusia, memastikan bahwa informasi audio yang paling krusial tidak hilang. Keunggulan utama skala Mel dengan mengadopsi skala Mel, MFCC fokus pada frekuensi yang paling sensitif bagi telinga manusia. Hal ini menjadi fitur yang diekstrak lebih relevan dan efektif untuk tugas-tugas seperti mengenali kata-kata yang diucapkan atau mengidentifikasi siapa yang berbicara. Boleh di next. Apa itu spektogram? Spektogram adalah peta visual dari sebuah sinyal audio yang menampilkan konten frekuensi dari waktu ke waktu. Grafik ini memungkinkan kita melihat dinamika suara secara detail, termasuk pola akustik unik seperti format vokal, karena kemampuannya mengungkap karakteristik khas pembicara. Spektogram menjadi alat fundamental dalam analisis suara, terutama untuk aplikasi forensik dan sistem pengenalan ucapan. By the next. Oke, untuk selanjutnya itu ada parameter uji. Yang pertama kita menggunakan ZCR, Zero Crossing Rate, menunjukkan frekuensi perubahan tanda amplitudo sinyal. Rumus ZCR adalah sebagai berikut. ZCR sama dengan 1/2N, penjumlahan N sama dengan 1, kemudian si sig XN dikurangi sig XN min 1. Oke, untuk ada average energi menunjukkan penyaringan sinyal audio. Kita dapat menghitung energi rata-rata dengan nilai mean square dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada bandwidth, jumlah energi yang terkandung dalam bandwidth frekuensi tersebut. Ini dihitung dengan mengintegralkan kuadrat amplitudo sinyal suara di dalam bandwidth yang ditentukan. Baik, terima kasih Fikri atas penjelasannya. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan pada bab 3
terkait dengan sampel suara. Seperti yang setelah dijelaskan pada judul di awal, bahwasannya kami menganalisis dua genre musik yaitu pop dan rock, di mana di sini sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini akan menerima masukan berupa sampel suara digital yang telah direkam sebelumnya. Dan sampel suara ini akan dipilih secara spesifik dari dua kategori utama yang berdasarkan genre musik yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu rock dan pop. Dan pemilihan kedua genre ini didasarkan pada perbedaan karakteristik akustik yang khas dari masing-masing genre musik itu sendiri. Dan dengan demikian nantinya sistem akan difokuskan untuk membedakan dan mengklasifikasikan input suara berdasarkan genre musik yang telah ditentukan. Kemudian terdapat pemeriksaan suara pada tugas besar di kali ini, yaitu bertujuan untuk mengekstrakan ciri khas dari sampel suara untuk membedakan genre musik itu sendiri. Adapun beberapa teknik ekstraksinya adalah pertama, ada MFCC yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Mel Frequency Captural Coefficient, yang akan mengubah sinyal audio menjadi representasi numerik berdasarkan skala Mel. Dan dia akan meniru cara telinga manusia merespon frekuensi itu sendiri. Dan si MFCC ini sendiri akan mengurangi dimensi stabil terhadap pergeseran frekuensi serta efisien dalam uh, merepresentasikan suara. Kedua ada Korma Features, atau dia akan memetakan frekuensi audio ke dalam 12 pitch class yang berbeda, yang kemudian akan menangkap informasi harmonik dan melodik yang penting untuk genre seperti pop ataupun rock, yang memiliki pola akor yang khas dan berbeda. Kemudian ketiga ada Zero Crossing Rate atau ZCR, yaitu mengukur frekuensi sinyal audio melintasi garis nol, yang dia akan berguna untuk membedakan suara bersuara dan tidak bersuara, serta akan mengklasifikasikan genre berdasarkan tekstur ritmisnya itu sendiri. Yang keempat ada spektral centroid, yaitu dia akan menunjukkan titik pusat konsentrasi energi dalam sebuah spektrum frekuensi, terkait dengan misalnya kecerahan suara dan musik dengan energi yang tinggi di frekuensi yang tinggi, seperti misalnya rock yang cenderung memiliki nilai centroid yang tinggi. Yang kelima ada spectral roll-off yang merupakan pengukur batas frekuensi di mana sebagian besar energi yang berbeda. Dan suara akan dengan didominasi frekuensi tinggi memiliki nilai roll-off yang tinggi, seperti misalnya instrumen perkusi tajam, sedangkan suara dengan frekuensi yang rendah memiliki nilai roll-off yang lebih rendah. Kemudian terakhir ada pitch atau fundamental frekuensi ya di sini, yang artinya dia akan tinggi rendahnya nada berdasarkan frekuensi getaran fundamental, dan akan diidentifikasi pitch membantu membedakan membedakan instrumen dan genre musik, misalnya seperti pop dengan bentang pitch lebih luas dan rock dengan bentang pitch yang lebih stabil. Dan kemudian ada alur pemrosesan suara dan klasifikasi. Di sini ada dua proses, di mana pertama adalah untuk memproses sampel suara. Nantinya setiap sampel audio dalam format WAV atau WAV tanpa kompresi, kemudian untuk menjaga kualitas data. Yang kemudian serangkaian metode ekstraksi fitur seperti misalnya MFCC, Korma, ZCR, dan sebagainya diterapkan pada sistem sampelnya. Dan hasil dari proses ini adalah sebuah vektor fitur, yaitu kumpulan angka yang menjadi DNA dari musik tersebut, yang kemudian siap untuk dianalisis pada tahap klasifikasi. Dan kedua adalah klasifikasi dengan K-means clustering, yang untuk mengelompokkan genre digunakan algoritma K-means clustering, yang dimana metode ini secara optimasi atau otomatis ya maaf, mengelompokkan data kedua cluster yang berbeda, yaitu pop dan rock, berdasarkan kesamaan fiturnya. Dan jarak atau kemiripan antar lagu diukur menggunakan Euclidean distance, yang dimana proses ini diulang hingga sistem menemukan pengelompokan yang paling optimal dan paling stabil. Baik, kemudian akan dijelaskan berikutnya oleh rekan saya, Bilkis, dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu terdapat 4 alur kerja sistem klasifikasi audio. Yang pertama input sampel suara, di mana sampel suara menerima file audio dalam studi kasus ini seperti musik rock dan pop.
Lalu, sampel suara harus dalam format yang sesuai untuk pemrosesan digital. Yang kedua yaitu ada ekstraksi ciri, di mana memproses sinyal audio untuk mendapatkan fitur-fitur pembeda yang relevan, lalu melibatkan teknik seperti MFCC, spektrogram, ZCR, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi, di mana mengelompokkan suara berdasarkan fitur yang diekstrak dan juga menggunakan algoritma seperti K-means clustering untuk mengidentifikasi pola. Yang terakhir itu ada pengujian dengan cara mengukur akurasi dan tingkat error dari sistem klasifikasi yang telah dibangun, juga melakukan validasi kinerja model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu terdapat pengujian terhadap sistem yang telah dirancang dan direalisasikan digunakan dua parameter. Yang pertama, akurasi atau biasa disebut ketepatan akurasi, yaitu ukuran ketepatan sistem dalam mengenali input yang diberikan sehingga menghasilkan keluaran yang benar. Nah, secara sistematis formula yang didapatkan yaitu akurasi sama dengan jumlah data benar dibagi dengan jumlah data keseluruhan lalu dikali 100%. Nah, yang kedua yaitu error, di mana tingkat kesalahan sistem dalam hal mengenali input yang diberikan pada sistem terhadap jumlah data secara keseluruhan, dan sistematis formula error yang dapat dituliskan seperti rumusnya, yaitu error sama dengan jumlah data yang salah dibagi dengan jumlah data keseluruhan lalu dikali 100%. Oke, selanjutnya lanjut di bab 4, di mana itu ada analisis dan hasil simulasi. Nah, ini adalah hasil gambar dari graphical user interface kelompok kami, di mana gambar sebelah kiri itu adalah MFCC audio 1 dan spektrogram audio 1, dan yang sebelah kanan yaitu hasil dari MFCC audio 2 dan spektrogram audio 2. Ya, baik, terima kasih Bilkis atas penjelasannya. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Vian, terkait dengan ekstraksi ciri. Vian, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada ekstraksi ciri, yang dimana ekstraksi ciri dilakukan untuk membedakan jenis sampel suara menggunakan dua metode, yaitu mel frekuensi capsular coefficient atau MCC dan spektrogram. Hasil ekstraksi mencakup MFCC, zero crossing rate atau ZCR, average energy, dan energy bandwidth. MFCC yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengekstraksi sampel suara guna mendapatkan ciri dari masing-masing sampel suara adalah MFCC. Hasil dari beberapa jenis sampel suara yang digunakan dalam proses ekstraksi ciri dalam metode ini dapat dilihat sebagai berikut. Dan berikut merupakan gambar MFCC audio 1, yaitu sampel suara lagu genre rock, dan MFCC audio 2, yaitu sampel suara lagu genre pop. Berikutnya. Lalu dilanjut ada spektrogram. Selain melakukan ekstraksi ciri, menggunakan metode mel frekuensi capsular coefficient, digunakan metode yang kedua, yaitu spektrogram. Output yang 17 dihasilkan oleh metode ini adalah sama dengan metode yang dilakukan sebelumnya. Namun demikian terdapat perbedaan output yang dihasilkan. Dan berikut merupakan gambar spektrogram audio 1, yaitu sampel suara lagu rock, dan spektrogram audio 2, yaitu sampel suara lagu pop. Lalu untuk berikutnya yaitu pada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengekstraksi ciri suara yang dipilih dan membedakan antara genre musik rock dan pop. Hasil ekstraksi dianalisis menggunakan grafik MFCC dan spektrogram, serta parameter seperti MFCC, ZCR, average energy, dan energy bandwidth. Kesimpulan dari hasil ekstraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, genre musik mempengaruhi gambar grafik MFCC dan spektrogram, yang terlihat jelas perbedaannya secara visual. Kemudian genre musik juga mempengaruhi nilai-nilai parameter yang diuji, seperti MFCC, ZCR, average energy, dan energy bandwidth. Kemudian ekstraksi menggunakan parameter MFCC memberikan hasil yang signifikan. Untuk sarannya, yang dapat diberikan setelah penelitian ini adalah menambahkan pre-processing untuk memperbaiki kualitas sampel suara yang direkam.
seperti pemisahan antara suara bersuara atau voice dan tidak bersuara atau unvoiced, lalu menambahkan parameter discrete wavelet transform atau DWT untuk mengkompresi data yang besar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vian atas penjelasannya. Kemudian berikutlah kelompok kami. Mungkin sekian dapat kami sampaikan pada presentasi tugas besar SSP kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga menjadikan hal yang bermanfaat untuk ke depannya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.